Shalom, bagaimana kabarnya, sehat? Hari ini tetap membahas tentang hak kesulungan versus kacang merah, tetapi dalam ayat yang berbeda. Saya ingin mengajak kita mengkontraskan sesuatu yang penting dengan sesuatu yang sepele, surga dan neraka. Dan hari ini kita diperhadapkan. Kalau ada lagu mengatakan madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, sangat jelas bagi kita pasti memilih yang di tangan kanan. Tapi kalau berbicara tentang kesulungan dan kacang merah, terkadang kita sama seperti Esau, kita malah memilih kacang merah. Tapi hari ini saya pastikan di ruangan ini kita adalah orang-orang yang selektif dalam memilih dan pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Amin. Yuk kita buka kitab kita dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Janganlah hidup seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan hari ini kita mau belajar 3 hal. Bagaimana orang yang benar-benar dia menghargai hak kesulungan. Orang yang benar-benar dia menghargai berkat Tuhan. Orang yang benar-benar dia mengerti bahwa hak kesulungan itu sesuatu yang harus dia hargai. Harus dia pelihara. Harus dia hidupi dalam kehidupannya. Dan saya ingin mengajak kita belajar 3 hal. Yang pertama di ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang pertama, orang yang menghargai hak kesulungan itu adalah orang yang memperhatikan hidupnya. Apakah hidup kita sudah lebih baik 2 tahun ke depan ini atau kita masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah iman kita ini sudah bertumbuh atau stagnan? Apakah hidup kita ini sudah berbuah atau masih tetap hanya bertumbuh dan tidak pernah berbuah, atau mungkin buahnya asam? Apakah ada masalah yang menghambat pertumbuhan iman kita? Apakah kasih kita semakin meningkat? Perlu kita perhatikan. Dengan seksama itu artinya serius. Ibu-ibu saya yakin ketika datang ke gereja ini pasti berdandan. Benar ibu-ibu ya? Pemuda remaja juga. Mungkin bapak-bapak sudah bolak-balik 5 kali, kapan selesainya gitu Bapak Ibu ya. Sudah dihidupkan klakson, tat gitu ya Bapak Ibu ya. Mobil sudah dipanaskan sampai 3 jam, sudah mulai seperti oven jadinya agar terlalu panas Bapak Ibu. Tapi ibu-ibu tetap berdandan, mulai melihat dari atas ke bawah, mana yang kurang, lipstiknya pas apa tidak, eyeshadownya pas apa tidak, rambutnya kadang yang dipanaskan itu. Dicatok gitu ya, bukan dicotok Bapak Ibu ya, dicatok mungkin ya. Wah, diperhatikan supaya ketika datang ke gereja penampilan semenarik mungkin. Ya, tapi jangan hanya ibu-ibunya saja ya, bapak-bapak diperhatikan juga, sudah pas enggak bajunya. Ayat ini tidak hanya sekedar berbicara tentang penampilan, walaupun penampilan itu penting, karena saya yakin kesan pertama dari hidup kita adalah penampilan kita. Tetapi lebih daripada itu berbicara tentang bagaimana kualitas kehidupan kita, bagaimana cara kita menghidupi, menjalani hidup ini. Jangan ngurusi orang lain. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan seperti ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kalau bahasa saya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita fokus memperhatikan diri kita, kualitas hidup kita, hidup ini bukan hanya memberkati diri kita, tetapi orang yang melihat kita akan diberkati oleh kemajuan kita. Kalau ada yang rusak, cepat-cepat diperbaiki. Bapak Ibu, ketika PDAM masuk ke gereja kita ini, ada masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu? PDAM ini ternyata tekanannya kuat sekali. Dan ketika tekanannya itu kuat Bapak Ibu, ternyata instalasi yang lama instalasinya sudah lama sekali Bapak Ibu, dan ketika tekanan itu datang, ternyata ada beberapa sambungan itu yang akhirnya bocor. Sehingga akhirnya Bapak Ibu saya berusaha cari tahu di mana bocornya. Dan ketika kita gali-gali Bapak Ibu, ternyata sambungan itu sudah banyak yang bermasalah. Lemnya sudah lagi nggak melekat, dan ada yang sudah lepas Bapak Ibu. Bapak Ibu, pilihannya cuma 2, kami melihat saja, termenung dan terlena dengan itu, atau kami perbaiki.
Kalau selama kami menunda memperbaikinya, semakin banyaklah kami membayar. Tagihannya semakin besar. Bapak Ibu, hari ini kita belajar memperhatikan diri kita, artinya memperhatikan mana yang ada kebocoran-kebocoran di dalamnya, yang itu ternyata ketika tetap kita biarkan itu akan membuat kita kehilangan banyak hal. Itu akan membuat berkat itu ternyata nggak pernah bisa kita nikmati karena ada kebocoran-kebocoran di dalam kehidupan kita. Mari kita cari tahu kebocoran itu. Kalau saya nggak cari tahu, saya nggak tahu ada kebocoran. Demikian juga dengan kehidupan kita, orang yang memperhatikan dirinya adalah orang yang mencari tahu, adakah sesuatu yang menghambat langkahnya, adakah sesuatu yang bocor dalam hidupnya yang perlu cepat-cepat diperbaiki. Dan terkadang bocor itu akan ketahuan ketika ada tekanan. Saya baru tahu bocor ketika ada tekanan yang luar biasa. Yang kedua, bocor itu saya baru tahu ketika ada hujan deras. Seringkali kita sadar bahwa ada yang bocor dalam hidup kita ketika kita dihadapkan masalah. Ketika ada pergumulan yang berat baru kita sadar ternyata banyak keran-keran, banyak instalasi yang sudah perlu diperbaiki. Orang yang memperhatikan hidupnya adalah orang yang mencari tahu mana yang memperhambat, mana yang memperlambat imannya bertumbuh, mana yang seringkali menjadi rawan, menjadi masalah. Penting sekali kita berhenti sejenak. Bapak Ibu, orang yang memperhatikan hidupnya adalah orang yang meng-cross check, dikasih checklist. Ini sudah, ini belum, apa belum. Saya pernah ke beberapa kantor Bapak Ibu, ketika saya masuk ke kamar mandi, di kamar mandi itu ada daftar-daftar yang itu ada yang di checklist. Ternyata setiap cleaning service-nya ketika dia bekerja, itu setiap apa yang dikerjakannya di checklist. Ini sudah. Penting juga dalam hidup ini kita mulai lihat, kita cari tahu bagaimana kerohanian saya, bagaimana iman saya, bagaimana hubungan saya dengan istri, dengan suami. Masih baik-baik sajakah atau mungkin sudah ada sesuatu yang perlu diperhatikan dan perlu diselesaikan. Mari kita belajar bersama-sama, jangan menunda-nunda untuk memperbaiki kalau ada yang gak beres. Ketika kita menunda-nunda memperbaiki banyak hal, menunda-nunda untuk mengampuni orang lain, menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, semakin banyak hal yang merusak hidup kita. Saya ingin katakan Bapak Ibu, pemuda remaja yang paling ngerti ini, laptop. Laptop itu terkadang ada virus di dalamnya. Kalau kita menunda-nunda menginstal ulang, membersihkan virus itu, dia akan menggerogoti semua file-file kita dan bisa-bisa error semuanya. Cari tahu, perhatikan hidup kita. Apakah kita masih suka beribadah apa tidak? Saya pernah katakan, orang kalau sudah asam lambung gak suka dia makan. Jangan-jangan kita sudah asam lambung rohani. Kita gak tertarik lagi dengan makanan-makanan rohani. Diajak ke gereja kita gak tertarik. Jangan-jangan kita sedang sakit rohani dan penyakit kita adalah asam lambung. Kalau kita gak selesaikan, bisa akut dia dan bisa innalillahi. Mati rohani. Kalau sudah mati rohani, mau ditegur bagaimanapun gak masuk itu. Bagaimana kita concern memperhatikan kehidupan kita. Mungkin ada virus-virus yang merusak banyak hidup kita sampai akhirnya virus itu apa Bapak Ibu? Sakit hati. Virus itu apa? Macam-macam. Selama itu ada di hati kita, kalau kita tunda-tunda, tagihan kita bengkak nantinya. Hidup kita nggak semakin maksimal. Hidup kita semakin bermasalah. Orang kalau belum selesai, orang kalau belum sembuh, kena luka itu tambah sakit dia. Makanya kalau ada orang selalu sinis, kalau ada orang selalu tensinya tinggi, jangan-jangan belum selesai dia mengurusi hatinya. Selama dia belum selesai, apalagi mungkin dengan orang tertentu, pasti kalau ketemu dengan orang itu, pasti bawaannya gak pernah tenang. Karena belum selesai. Dan ketika dia terus menunda-nunda, dia gak akan pernah bahagia, dia akan tertekan dengan hal itu. Ketika kita menunda untuk menyelesaikan kebocoran, kita sedang merusak keadaan kita. Orang yang menghargai hak kesulungannya adalah orang yang memperhatikan kehidupannya dengan seksama. Yang kedua, ayat 16, Alkitab mencatat demikian.
Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu lebih berharga daripada uang. Anda bisa meraih uang lebih, tetapi Anda tidak bisa meraih tambahan waktu. Setiap kita punya 24 jam, satu hari satu malam. Orang yang menghargai hak kesulungannya adalah orang yang menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada dia. Yang pertama, orang yang menggunakan waktu adalah orang yang membuang hal-hal atau kegiatan yang menghambat langkah-langkah hidupnya. Jangan habiskan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat, untuk hal yang tidak punya kontribusi bagi kemajuan kita. Kalau main game membuat engkau kaya dan membuat engkau semakin menghormati orang tua, lakukan. Tapi kalau main game membuat engkau tidak taat lagi sama orang tua karena ketika dipanggil orang tua engkau nggak dengar lagi, berarti itu menghambat kemajuanmu. Mari buang hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak menambah faedah, tidak berkontribusi bagi kalau bahasa kerennya bagi kemaslahatan kita, bagi kemajuan kita, bagi keberhasilan kita. Dan jangan pertahankan hal seperti itu. Hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang waktu kita habis di dalamnya tetapi tidak punya nilai, yang tidak menghasilkan kemajuan bagi kita, perlu kita koreksi kembali, perlu kita tata kembali. Kalau istilah kerennya, mari kita berani mereschedule. Mari kita berani mereschedule, kita jadwal ulang kehidupan kita. Kita lihat dari 10 kegiatan-kegiatan kita, dari 10 jadwal-jadwal kita yang 10 ini mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita buang. Jangan-jangan kita lebih banyak fokus kepada kegiatan-kegiatan yang tidak punya kontribusi dan yang itu semakin menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari sesama, menjauhkan kita dari keluarga. Orang yang sibuk belum tentu dia sedang berjalan maju dalam hidupnya. Bisa-bisa tetap dia hanya dalam lingkaran itu saja, nggak kemana-mana, dia capek tapi dia hanya berjalan di tempat. Apa yang merusak hidup kita, hobi kita, kebiasaan buruk kita, jangan pertahankan itu. Karena hidup ini berbicara tentang progres, peningkatan, maju. Saya katakan tadi, kita habiskan waktu untuk sakit hati, untuk mengeluh, untuk hobi kita, membicarakan orang. Ketika kita habiskan waktu kita untuk hal itu, kita nggak mampu untuk melihat kemajuan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buang hal-hal yang menghambat langkah-langkah kita. Mari anak-anak muda, hal yang menghambat langkahmu, hal yang merusak hubunganmu dengan Tuhan, merusak hubunganmu dengan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada hal-hal kegiatanmu yang itu membuat masalah dengan suamimu, lepaskan. Suami-suami, kalau ada kegiatanmu, jadwalmu yang itu membuat engkau semakin jauh dari istrimu, pertimbangkan kembali di sana. Jangan dia menjadi pihak ketiga yang merusak keluarga. Tapi saya ingin katakan kepada kita, mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita tahu itu tidak punya faedah, malah itu menggerogoti kita, sama seperti makanan. Kalau makanan itu semakin membuat kita sakit, apakah kita pertahankan? Kita yang tahu mana yang berfaedah bagi kita. Jangan hanya karena kita enak, kita menikmati, kita habiskan. Padahal enggak ada faedahnya bagi kita. Buanglah kegiatan yang menghambat langkah-langkah kita. Saya ingin kita concern di dalam keluarga juga. Apa kegiatan-kegiatan istri yang itu membuat suami tidak terlayani dengan baik? Perlu kita pikirkan juga. Jangan-jangan suami kita nggak dapat tempat di rumah dengan pelayanan kita. Jangan hanya nanyanya kalau pas bulan muda, tanggal muda yang ada gajiannya. Pak, udah pulang Pak, berapa gaji kita hari ini? Gaji kita. Tapi ketika di ujung tanggal tua, wah diresponi pun tidak. Pulang suaminya, wah diketok pintunya, nggak ada orang, shalom, kayak nggak ada manusia di dalamnya. Mari, jangan-jangan ada beberapa kegiatan kita. Maafkan saya, jangan sampai ibu-ibu ngerumpi 3 jam, suaminya makannya saja tersiksa. Jangan sampai suami-suami lebih suka makan. Demikian juga sebaliknya, suami-suami. Berikan kualitas waktu. Saya ingin katakan kepada kita, miliki quality time dengan keluarga.
Quality time-nya apa? Mesbah, ibadah bersama. Saya sangat senang kalau lihat suami istri datang ke gereja. Tapi bagi saya sangat merasa, kalau ada suami mengantarkan istri depan pintu gerbang atau mungkin di depan sini diantar, sesuai aplikasi ya, nge-grab jadinya. Mari kita belajar. Kualitas waktu yang mempererat hubungan kita, mari kita concern di dalamnya. Tapi kalau ada kegiatan kita yang merenggangkan kita, mari kita mulai tinggalkan. Kecuali pekerjaan Bapak Ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita punya hobi. Saya nggak tahu hobinya apa, tapi kalau hobi itu sampai mengorbankan hak kesulungan kita, yuk kita tinggalkan. Tapi Pak Pendeta, saya sudah terikat. Mari datang kepada Tuhan supaya Tuhan lepaskan. Saya nggak tahu kita terikat dengan apa, tapi Tuhan mampu melepaskan kalau kita mau bertobat. Miliki quality time, makan bersama. Masihkah kita membangun makan bersama di rumah kita? Atau sudah makan sendiri-sendiri, satu makan di kamar, satu makan di ruang tamu, satu makan di teras. Dapur hanya tempat perjumpaan untuk mengambil lauknya. Ya, ngambil tempe, pergi lagi, ya. Anaknya sibuk dengan alasan kuliah online atau sekolah online di kamar dengan HP-nya gitu Bapak Ibu ya. Suaminya sibuk dengan baca koran, minum kopi, istrinya sibuk dengan Facebookan. Wah, sambil makan, sambil ketawa makan, ketawa. Makanya tidak heran Bapak Ibu sekarang ini media sosial ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Benar enggak? Ada orang duduk bersama enggak ngomong tapi tertawa. Mari kita juga belajar, saya juga belajar, sama-sama kita belajar. Kalau HP ini menjauhkan suami istri, dipindahkan dulu HP. Tapi saya ingin katakan, mari kita belajar bersama-sama, refreshing bersama keluarga, ibadah. Mari kita tingkatkan hal-hal yang penting, yang tidak penting mari kita buang. Yang berikutnya Bapak Ibu, namanya menggunakan waktu yang ada, karena dikatakan di dalam bahasa lainnya mengatakan gini Bapak Ibu. Bahasa lain dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Orang yang menggunakan waktu adalah orang yang memiliki skala prioritas. Di dalam Matius 6 ayat 33 yang sampaikan Bapak Gembala Sidang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini ada baskom Bapak Ibu, anggaplah, berimajinasilah kita. Di sini ada batu besar, di sampingnya ada kerikil, sampingnya lagi ada pasir. Bapak Ibu, kita rindu supaya baskom ini penuh dengan material ini. Saya mau tanya, di antara ketiga material ini, mana yang pertama kita masukkan supaya bisa penuh semua yang ini dapat masuk di dalamnya? Mana yang pertama kita masukkan? Batu besar. Ketika kita masukkan batu besar ke sini, Bapak Ibu, sampai penuh. Masih bisa nggak masuk kerikil? Bisa. Kita masukkan kerikil, kita goyang-goyang, kerikil itu akan masuk lewat celah-celahnya. Terus masih bisa nggak masuk pasir? Masih bisa. Kita masukkan pasir, dia akan cari celah yang paling kecil pun dia masuk. Tapi kalau kita ubah, kita masukkan pasir sampai penuh, kerikil nggak bisa lagi masuk, batu besar nggak bisa lagi masuk. Ini berbicara tentang memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Jangan pasir kita masukkan, sehingga kita kehilangan banyak hal. Baskom ini bicara tentang kehidupan kita. Apa yang kita masukkan menjadi jadwal-jadwal penting dalam hidup kita? Ibadah masuk kategori yang penting enggak? Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang sudah lahir baru, dia akan tertarik ibadah. Tapi kalau orang belum lahir baru, walaupun dia jemaat Philadelphia, dia akan tertarik ibadah. Karena ketika kita lahir baru, kita anak Allah. Anak Allah berbicara, pasti kita rindu ketemu orang tua kita, benar gak? Kalau ada anak gak rindu ketemu orang tuanya, dicurigai. Pasti ada kerinduan untuk bertemu dengan orang tua kita. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengisi hidup kita ini. Apa yang menjadi prioritas? Batu besar itu berbicara tentang apa? Tuhan, keluarga, kesehatan. Batu kecil itu berbicara tentang apa? Rumah, mobil, kendaraan. Pasir itu berbicara tentang apa? Tambahan-tambahan lain, kesenangan-kesenangan lain. Ketika kita ubah posisinya, pasir yang masuk ke sini, kesenangan-kesenangan hobi kita yang masuk ke sini, kita kehilangan untuk hal yang penting dalam hidup ini. Menggunakan kesempatan itu berbicara bagaimana kita skala prioritas, dahulukan yang penting, jangan malah kita balik posisinya. Ketika kita balik ke posisinya, kita akan kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita.
anak-anak muda, jangan jual hak kesulunganmu dengan kebiasaanmu yang tidak membawa faedah. Jangan utamakan hobimu. Saya tidak mengatakan kita nggak boleh main game, saya selalu katakan, kalau itu membuat engkau fresh, membuat engkau segar, silakan. Tapi kalau itu membuat engkau terikat, jangan sampai. Sebagai anak Tuhan juga, mari kita belajar. Apakah keluarga, ibadah, kesehatan itu prioritas utama dalam kehidupan kita apa tidak? Kalau itu prioritas utama, kita dahulukan. Maka dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan, dia akan cari kerajaan Allah. Dia akan suka beribadah, dia akan suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Dia mengutamakan. Tapi kalau dia mengutamakan pasir tadi, ibadah bisa di-cancel, ibadah bisa di-pending, tahun depan masih ada. Jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan maha baik sehingga kita sembrono dengan Tuhan. Sehingga kita seringkali Tuhan itu bisa alternatif terakhir. Kalau kita memang menghargai surga, menghargai hak kesulungan, mari kita utamakan yang penting dalam hidup ini. Dari mana kita sadar bahwa ternyata akhirnya kita tidak mengutamakan yang penting ketika kita sudah menyesal di kemudian hari. Penyesalan itu menyadarkan kita bahwa kita sedang tidak mendahulukan yang penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita urutkan dia. Kita urutkan. Bila perlu, mari kita duduk sejenak di rumah, kita mulai bertanya, mana hal-hal yang sudah membuat saya semakin jauh, semakin tidak ada lagi kasih iman di dalamnya, semakin gampang emosi, semakin gampang marah-marah. Mari kita mulai coba lihat, mungkin kita sudah tidak mengutamakan yang utama lagi dalam hidup ini. Yang terakhir, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan di ayat 17-nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahasanya dikatakan usahakan. Usahakan itu artinya digumuli, dikerjakan, diperjuangkan, dilakukan. Jadi bukan pasif tetapi aktif. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kita usahakan bagaimana caranya belajar. Makanya Bapak Ibu mari kita belajar. Pak Gembala Sidang sering kali katakan, mari kita catat firman Tuhan. Saya pakai HP saya untuk mencatat firman Tuhan. Kita perlu ada sesuatu pengingat dalam kehidupan kita. Apa? Catatan. Bagaimana kita mengusahakan mencari kehendak Tuhan? Yang pertama adalah kita belajar firman Tuhan. Mari kita belajar, kita gak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita gak belajar firman Tuhan. Kita gak akan bisa mengerti matematika kalau kita gak belajar matematika. Kita gak bisa mengerti bahasa Indonesia kalau kita gak belajar bahasa Indonesia. Kita gak bisa mengerti bawa mobil kalau kita gak belajar bawa mobil. Kita hanya berdoa, gak bisa. Usahakan kehendak Tuhan, bagaimana kita cari tahu kehendak Tuhan. Tidak hanya sekedar kita merenung tiba-tiba dapat pengilhaman. Tidak ada pengilhaman di masa kini. Yang ada iluminasi, bukan pengilhaman. Tidak ada lagi pewahyuan, Alkitab kita sudah cukup. Tetapi yang adalah pencerahan. Pencerahan itu apa? Roh Kudus berbicara bagi kita dengan sesuatu yang tertulis di Alkitab, bukan di luar Alkitab. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengerti? Belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti? Kita buka telinga kita untuk koreksi firman Tuhan. Untuk firman Tuhan itu berbicara bagi kita. Di dalam Efesus 15 ayat 17 dikatakan, versi lain, jangan ceroboh dengan hidupmu, pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Kita belajar apa kata Tuhan tentang kita, apa kata Tuhan tentang hidup kita, apa kata Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Saya juga sedang belajar, bukan saya sudah lebih dulu dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita benar-benar menghargai hak kesulungan. Bukan seperti Esau yang mengorbankan hak kesulungannya. Mari kita belajar 3 hal ini pada saat siang hari ini. Yang pertama, mari kita perhatikan hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak menambah nilai yang selama ini kita pertahankan. Berapa banyak orang mempertahankan egonya, mempertahankan, dia harusnya minta maaf, dia harusnya seperti ini. Bapak Ibu, halo, hidup ini hanya sekali.
Kenapa kita habiskan untuk hal-hal yang tidak menambah nilai dalam kehidupan kita? Kenapa kita terlalu fokus untuk hal-hal negatif dalam hidup ini? Terlalu banyak hal positif yang perlu kita pikirkan. Terlalu banyak hal-hal yang baik yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita renungkan. Daripada kita memikirkan hal-hal yang buruk, yang membuat kita cepat tua, dan akhirnya kita cepat sakit. Mari kita belajar. Yang kedua, mari kita belajar mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Mari kita mempergunakan kesempatan yang ada. Kalau masih Tuhan izinkan kita beribadah, mari kita beribadah. Bayangkan Bapak Ibu beberapa gereja ditutup ibadahnya. Seorang pendeta ngomong sama saya, Pak Pendeta, masalah gereja sekarang adalah orang tidak tertarik lagi datang gereja karena alasan corona. Saya bilang, beda ya Pak Pendeta ya. Saya berapa kali ke gedung, di gedung orang gak takut dengan corona. Kalau di gereja orang takut dengan corona. Di gereja bisa, beberapa gereja Bapak Ibu berapa jaraknya itu. Ya, sampai 2 meter mungkin ada beberapa gereja 1 meter Bapak Ibu. Wah, tapi di gedung saya pikir gak ada. Jaraknya sampai 2 meter, 1 meter pun gak ada. Bahkan lama. Dulu masih dipersingkat waktunya, sekarang lama lagi. Dan ini tipu daya iblis, makanya hari-hari ini jahat. Tapi hari ini saya mau katakan, yuk pergunakan kesempatan yang ada. Dan yang terakhir, mari kita usahakan ngerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ini firman Tuhan bagi kita.